Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PT Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PT Modul, saya sudah menyediakan situs di www.sapindonesia.net ya. Di sini nanti Anda bisa lihat di situs itu semua materi tentang SAP PT Modul sudah saya sajikan baik dalam artikel ya, dalam artikel ini ataupun dalam video tutorial. Tentu saja durasinya tidak lama, 10 sampai 15 menit per sub-sub yang warna putih ini ya. Jadi master data ini judulnya. Jadi sub dari master data, material master, BOM, work center, routing, production version itu saya bahas satu persatu dalam durasi 10 menit ya. Sementara kalau Anda ikut sebagai member area ya, tentu saja ini pembahasannya 1 jam ya dari masing-masing sub-sub modul ini. Berikut saya berikan file PPT-nya secara lengkap dari masing-masing sub ini dan skenario yang ada di sistem SAP-nya seperti apa gitu ya. Tapi untuk Anda yang pemula dan masih ragu atau ingin belajar yang ala kadarnya berarti ya, yang ala kadarnya. Anda lihat aja nanti di menu-menu ini. Saya sengaja sudah rekap ya, sudah sampaikan, nanti Anda pelajari aja di sini. Tapi jujur saja kalau dengan mempelajari yang ada di sini Anda belum cukup. Karena memang kalau mau belajar ya Anda harus betul-betul masuk ke fokus gitu di member area. Nah, tidak lupa yang juga pembelajaran SAP PP di sini juga saya membahas konfigurasi ya. Di mana ini merupakan suatu hal yang langka gitu ya. Langka, jarang orang kasih masalah konsep konfigurasi karena ilmunya memang biasanya dipahami oleh para konsultan gitu ya. Jadi di SAP itu, baik itu PP modul, SD, FICO, MM gitu ya, PM, GM, itu konsultannya itu dia memahami tentang konsep konfigurasi ya. Dan itu modal dia sebenarnya gitu. Ilmunya itu di situ gitu. Sementara yang bisnis prosesnya ini kan bisa dipelajari oleh orang awam gitu ya. Kalau untuk konfigurasi memang Anda harus mempelajari sendiri dan harus ngulik gitulah. Tapi prinsipnya enggak juga Anda paham di konfigurasi berarti paham di bisnis enggak. Di bisnis proses enggak gitu. Malah saya berpikiran terbalik. Jadi kalau Anda menguasai bisnis proses ya, apapun gitu ya, bisnis proses yang ada di master data, di production order, baik itu modul PP atau modul SD, modul QM, PM, Anda paham proses bisnisnya, itu adalah menjadi mudah Anda mempelajari konfigurasi gitu ya. Makanya ini ilmunya mahal, tapi sebenarnya ini adalah intisari ya, intisari dari proses bisnis yang ada gitu ya. Jadi usahakan Anda betul-betul paham dalam, maksudnya paham itu tidak hanya sekedar sambil lalu atau sambil lewat, tapi Anda harus betul-betul memahami. Misalnya contoh di bom ya, di bom itu kan tidak hanya Anda bikin bom gitu, bagaimana cara bikin alternatif bom, bagaimana cara rekursif bom gitu ya. Terus bagaimana dengan level-level yang ada di bom, hierarkikal, kemudian di scheduling misalnya. Di scheduling bagaimana ini dimaksud dengan backward scheduling, forward scheduling. Terus capacity ya, gimana sih cara ngitung capacity mesin, apa yang dimaksud dengan requirement mesin, bagaimana yang dimaksud dengan capacity evaluation, capacity leveling. Nah, itu adanya semua di member area gitu. Dan alhasil nanti Anda kalau dalam di sini dengan saya, molotok bicaranya di bisnis proses, Anda akan mudah, saya jamin ya, Anda akan mudah mempelajari konfigurasi gitu ya. Bukan saja mudah juga, tapi di sini saya berikan juga nih contoh ya. Di sini saya memberikan konfigurasi, memang di konfigurasi itu untuk master data ada 3, work center, BOM, dan routing. Kemudian ini juga nih MRP ada konfigurasinya ya, planning proses juga ada konfigurasinya.
Sebagai contoh saya simulasikan ya, bahwa untuk konfigurasi itu sungguh sangat mudah manakala Anda menguasai bisnis proses ya. Di sini saya ambil contoh misalnya bagaimana cara membuat konfigurasi order type baru ya. Di sini konfigurasi new order type ya, depending parameter create production order. Nah, ini ada step-stepnya nih. Kemudian juga ada video tutorialnya. Dan terakhir adalah konfigurasi order type baru. Nah, ini konfigurasi untuk bagaimana availability check ya, define checking control, dan yang terakhir define confirmation parameter. Kalau ini saja Anda bisa ya, apa yang saya jelaskan ini misalnya Anda paham dan mengerti, itu modal sekali untuk Anda untuk menjadi seorang konsultan. Gitulah ya, gitu. Oke. Kita akan mempelajari modul yang lain ya, modul yang adik dari SAP PP yaitu SAP QM ya. Di tempo hari saya sudah mengupload beberapa video SAP QM, masih seputar master data ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inspection plan ya. Inspection plan berarti sudah masuk ke transaksi ya. Oke, apa yang dimaksud dengan inspection plan? Jadi inspection plan itu artinya adalah task list. Ya, kalau Anda kenal di SAP PP, kan ada routing gitu ya, ada task list. Nah, kalau di QM itu disebutnya sebagai inspection plan. Jadi sama aja sih dalamnya, cuman kegunaannya berbeda. Ya. Oke, T-code yang dipakai adalah KIP01, KIP02, KIP03. Contohnya adalah ini salah contohnya. Salah, bukan begitu ya. Ini salah. Oke, misalnya ketika Anda masukkan KIP01 ya, maka tampilannya adalah Anda masukkan material dan plan. Kemudian key date ya. Ini tanggal sekarang nih baru nih. Kemudian setelah enter ya, maka tampilan berikutnya adalah task list, bahkan task list ya. Jadi ini sebenarnya seperti kayak task list. Kalau Anda lihat routing, itu tampilannya ya sama, hampir sama tuh. Gitu ya. Saya kasih nama misalnya gear filling mesin ya, tapi sebenarnya ini anggaplah relasi ya. Related dengan konsep kita QM gitu ya. Kemudian pada general data ya, usage-nya di sini saya menggunakan good receipt. Kenapa saya menggunakan ini? Karena kan kita mau coba simulasi cepatnya dulu gitu. Mungkin nanti usage-nya ini usage-nya mungkin tidak good receipt, bisa jadi di production dulu. Jadi di usage ini itu ada macam-macam, ada yang production, ada yang good receipt gitu kan ya. Nah, itu nanti disesuaikan. Saya menggunakan 5 karena saya mau menggunakan yang model good receipt tapi bukan dari purchase order. Gitu. Ini kan mudah ini kan. Oke. Lalu yang statusnya adalah 4. 4 itu langsung rilis saja, rilis general. Kemudian lot size-nya saya isi 1 sampai 9 juta gitu kilo. Lalu setelah itu Anda pilih operation. Di sini ada operation yang gunung ini ya, tanda gunung. Setelah masuk ke operation, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini coba Anda lihat di sini ada material ya. Kemudian operation overview, di sini ada operation 10. Work center kebetulan kosong. Nanti di video tutorial berikutnya kita juga akan coba isi. Kemudian plan. Kemudian control key, ini nggak kelihatan ya. Control key adalah QM01 ya. Control key di mana Anda tahu di operation. Di operation itu kalau untuk PP kan PP01 ya. Kalau untuk QM ya saya makainya QM01. Kemudian kata-katanya di sini saya tulis inspection ya. Kemudian ketika Anda highlight ditandain, kemudian Anda masuk ke ini nih. Kelihatan ya? Inspection karakteristik, maka
muncullah isian dari karakteristik yang akan diinspeksi, gitu ya. Nah, di ini nih tulisannya Master Inspection Karakteristik ya. Ini di MIC kita sudah membuat master data ya kan. Di MIC kita sudah membuat master data color 1 dan length 1. Nanti Anda cari aja di sini ada tombol untuk search. Nanti yang keluar adalah sesuai dengan plannya ya. Saya makanya memang yang baru saya buat adalah color 1 dan length 1 ya. Nanti ketika Anda masukkan dua-duanya di baris yang ini color 1 dan length 1, maka indikatornya akan otomatis Anda lihat di sini nanti ada yang ditik ya. Ini berarti key N kuantitatif, ini key L berarti kualitatif gitu ya. Tulisannya nanti ini otomatis. Kemudian juga di sini samplingnya. Ini sampling prosedur sudah juga kita bahas di awal ya tentang master data sampling prosedur ya. Di sini biasanya digunakan satu tidak dua gini ya. Ini kan KM fix sama KM pair. Sebaiknya digunakan satu aja, satu, dan tidak mungkin terjadi kasus begini biasanya. Biasanya samplingnya satu yang dipakai gitu. Karena satu material, satu inspection plan lah gitu ya. Tidak mungkin ada dua gini. Dan nanti juga akan berefek ketika kita membuat inspection lot, ini dua begini nggak ada efeknya malah. Satu yang paling atas yang paling dipakai gitu ya. Setelah Anda masukkan katakanlah KM1 fix, yang bawahnya juga KM1 fix ya, ini ada kesalahan. Kemudian Anda save ya, maka nanti muncul inspection plan with plan group 5 for material ini is saved ya. Berarti inspection plan yang Anda buat sudah berhasil ya. Jadi saya bisa simpulkan di inspection plan itu Anda harus ingat inspection plan itu sama dengan task list ya. Ini ada task list ya. Task list atau routing ya. Kemudian yang kedua adalah di inspection plan itu Anda memasukkan MIC ya. Ini perhatikan di sini. Anda memasukkan master data MIC dan memasukkan data sampling prosedur ya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas yang dua master data itu, sekarang di inspection plan saya masukkan gitu ya. Sehingga lengkaplah sudah pembahasan dari master data ke inspection plan. Oke. Nanti dari sini kita bisa simulasikan dengan membuat inspection lot gitu ya, tapi nanti di video tutorial berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.